Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wala ahlihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur pada zat yang telah menciptakan dua nikmat di dunia, yang mana kita bertahan satu jika tidak dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, sehingga sempurnalah kehidupan di alam semesta. Yang kedua, salawat bermahkotakan salam mudah-mudahan senantiasa mengalir deras kepada Rasul, pemimpin umat yang terhindar dari perbuatan maksiat, yang mengeluarkan cahaya selamat, yang mampu memberi syafaat besok di hari kiamat. Beliau adalah Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Dewan Arif yang bijaksana, dan yang saya hormati para hadirin dan para sahabat dai dimanapun kalian berada. Izinkan saya, Arasel Cesta, membawa tema menyelami makna memberi tanpa mencaci. Memberi adalah sebuah amal yang agung, tapi kadang ternoda oleh ego yang menyelinap halus dalam diri. Memberi adalah bahasa cinta yang universal. Ia tak butuh teriakan, tak menuntut balasan. Ia cukup datang dari hati yang ikhlas dan mengalir dari tangan yang ringan. Tanpa perlu suara yang tinggi, apalagi cacian yang melukai. Tapi sayang seribu sayang, betapa banyak yang memberi namun menodainya dengan celah. Memberi sepotong roti tapi mengungkit-ungkitnya seumur hidup. Memberi setetes air namun menjadikannya alat untuk menundukkan martabat orang lain. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu malahu ria'an nisa wala yu'minu bil yaumil akhir. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan si penerima. Karena sebagaimana orang yang menafkahkan hartanya hanya karena ria kepada manusia, dan ia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 246. Lihatlah wahai saudara-saudaraku, Allah telah menyamakan orang yang memberi dengan cacian, dengan orang yang ria dan tidak beriman. Betapa tingginya adab memberi dalam Islam. Rasulullah SAW telah bersabda, salah satu la yukallimuhumullahu bil yaumil qiyamah wala yanzuru ilaihim wa dzakara minhum al-mannanul ladzi la yu'ti syai'an illa manna. Ada 3 perkara yang Allah tidak akan berbicara kepada mereka dan tidak akan melihat mereka pada hari kiamat. Salah satunya adalah orang yang memberi sesuatu namun selalu mengungkit-ungkitnya. Subhanallah, bagaimana mungkin kita memberi tapi merusak nilainya dengan perkataan pedas? Bagaimana bisa kita mengharapkan pahala sementara lisan mencaci sesama? Ibnu Qayyim Az-Zawzi berkata, al-minnatu ala mahluki tasrifu nikmata ala nikmati wal ma'rufi ila majhuli. Bermungkit-mungkit pemberian makhluk akan mengubah nikmat menjadi musibah dan kebaikan menjadi keburukan. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, memberi bukan hanya tentang harta, bukan semata angka, bukan pula rupa. Memberi adalah pancaran kasih dan rahmat. Ia bisa berbentuk senyum yang jujur, kata yang lembut, pelukan yang hangat, atau doa yang khusyuk di tengah malam yang sepi. Lihatlah betapa luas makna memberi dalam Islam.
namun tetap tidak ada satupun bentuk dari sedekah yang diizinkan untuk menyakiti. Hadirin yang berbahagia, mari latih hati untuk memberi dengan hikmah dan keikhlasan. Jangan sampai sedekah kita atau pemberian kita justru menjadi penyebab kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai sedekah kita menjadi ladang ujub atau sombong. Berilah sebagaimana Rasulullah memberi, dengan cinta, dengan kasih, dengan rahmah, karena di dalam keikhlasan terdapat berkah yang tak kasat mata. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, jika kalian ingin memberi, berilah dengan hati yang rendah dan lisan yang terjaga. Jangan sampai tangan kanan kita memberi, tetapi lidah kiri kita mencaci sesama. Memberi bukan hanya tentang benda, tapi niat, kelembutan, dan rasa cinta. Marilah belajar dari para salaf yang jika memberi mereka malu diketahui. Mereka memberi di malam yang sepi dan sangat sejuk. Mereka memberi tanpa ingin disebut, tanpa ingin diagungkan, apalagi mencaci. Berilah sebagaimana Rasulullah memberi. Jika tangan kita ingin memberi, maka biarlah lidah kita diam dalam syukur. Jika hati kita ingin membantu, maka biarlah itu menjadi rahasia kita dan Tuhan kita. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang dermawan namun tidak merasa tuan, yang memberi tanpa menyakiti, yang membantu tanpa menggurui, yang peduli tanpa mencaci. Bunga melati harum berseri, disiram ambun di pagi hari. Kalau hendak tangan memberi, jangan disertai dengan luka di hati. Wallahu muwaffiq illa akrimit thoriq. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.